Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu di masa pandemi corona ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Arif Sugianto, bisa dipanggil Pak Arif, yang akan menjelaskan mengenai materi kalian di kelas 1 ini, di kelas 10 ini, mengenai pendidikan, mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi selama 1 semester ke depan saya akan memberikan penjelasan dan memberikan suatu pengarahan, ya, pengalaman, pemahaman mengenai bab-bab apa saja sih ya yang ada di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, ya, kita langsung saja di materi ya. Di sini kita bukakan untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Di sini ada kontak personnya Pak Arif ya. Apabila ada mau tanya-tanya, silahkan WA, tidak apa-apa. Atau bisa juga di email Pak Arif ya. Mau kirim mata pelajaran, tugas atau apa, silahkan di emailnya Pak Arif ya. Silahkan. Langsung saja. Di kelas 10 ini di SMK Sentosa Dharma Bojonegoro kita akan mempelajari ada 5 bab di sini ya. Yang pertama, bab pertama yaitu meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzan dan ukhuwah. Itu bab 1. Bab keduanya kita akan membahas mengenai meneladani sifat Allah Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang bab ketiga yaitu mengenai senang menuntut ilmu dan mengamalkannya ya. Jadi menuntut ilmu seperti apa, mengamalkannya kita seperti apa ya. Kita akan jelaskan di bab ketiga. Bab keempat yaitu mengenai menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bab kelima adalah berpedoman pada sumber hukum Islam. Jadi 5 bab ini yang utama nanti kita akan bahas selama 1 semester ke depan ya. Oke, kita masuk ke bab pertama yaitu meraih kedamaian, mujahadah an-nafs, husnuzan and ukhuwah ya. Apa sih itu sebenarnya mujahadah an-nafs dan apa sih husnuzan itu, apa sih dan ukhuwah ya. Yang sering kita dengar kata-kata ukhuwah itu biasanya ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan bahas ya, dasar saja. Nanti kalian silahkan baca-baca di entah itu di Google ataupun nanti kita Pak Arif share modul dari pendidikan agama Islam di sini. Nanti bisa kalian baca-baca, dan di sini Pak Arif hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja ya yang harus kalian ketahui. Nah, jadi di pojok atas sini ya. Jadi di situ diterangkan mujahadah an-nafs itu arti singkatnya adalah menahan hawa nafsu ya. Yang kedua adalah husnuzon, arti kecilnya adalah prasangka yang baik ya. Nah, lawan katanya adalah suuzon yang biasa kita ungkapkan. Nah, untuk yang terakhir ukhuwah itu adalah hubungan sesama umat ya, antara umat itu persahabatan, persaudaraannya seperti apa. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada salah satu ayat ya dari Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Di sini adalah ayat memperkuat dari husnuzon. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarhtumu fattaqullah innallaha
Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul. Jadi di sini artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Jadi dilihat makna dari ayat ini ya, adalah berprasangka baiklah kalian kepada saudara kalian. Jika engkau tidak berprasangka baik, maka sesungguhnya ibaratkan berprasangka buruk kepada saudara kita sendiri, itu ibaratkan memakan daging dari saudara kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya. Oke, untuk selanjutnya kita singkat saja ya, karena waktu juga kita bisa daring seperti ini, kita harus juga menggunakan paket data yang lumayan ya. Jadi di sini ada macam-macam husnuzon. Ini ada 3, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang lain, dan husnuzon kepada diri kita sendiri. Nah, yang kedua ya, nomor 1 dan 2 ini adalah adalah dalam sisi lain hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kalau hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hablum minannas itu hubungan kita dengan sesama umat ya. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam arti kata lain, iman kepada Allah, mempercayai semua sifat-sifat atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Asmaul Husna ya, ataupun sifat-sifat wajib dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Dan kita harus mempercayainya. Dan sinonim dari husnuzon kepada Allah, antonim dari lawannya dari husnuzon kepada Allah ini banyak sekali ya, seperti syirik, murtad, dan lain sebagainya. Itu berarti husnuzon kepada Allah, tidak percaya kepada Allah ya. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain ya. Jadi berprasangka buruklah berprasangka baiklah kepada orang lain, karena dengan berprasangka baik ya, banyak hikmah yang kita ambil dari situ. Jadi kita bisa dapat teman banyak ya, terus terhindar dari dugaan yang buruk kepada teman-teman kita dan lain sebagainya ya. Yang nomor 3, husnuzon kepada diri kita sendiri. Jadi husnuzon kepada diri kita sendiri ini istilahnya menguatkan diri kita, percaya diri kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana sih ya diri kita yang sebenarnya ya, kita menjalani kehidupan sehari-hari, terus kita istilahnya ada sebuah tantangan di depan ya, pasti dalam kehidupan nanti kalian akan menemukan sebuah tantangan, dan percaya dirilah kalian ya, ketika kalian nanti terdapat ada suatu masalah ataupun tantangan ya, kalian harus percaya diri, husnuzon kepada diri kalian sendiri. Nah, itu dari husnuzon kepada diri kita sendiri, intinya seperti itu ya. Selanjutnya next ya, kita masuk ke mujahadah an-nafs atau kontrol diri ya, jangan salah sebut ya. Nah, dari kontrol diri ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Apa sih cara-caranya? Nah, yang pertama, menghindari dan menjauhi perbuatan dosa atau maksiat ya. Ketika kita menghindari ya maksiat, menghindari perbuatan dosa, sama aja kita juga istilahnya menahan hawa nafsu kita untuk melakukan suatu hal yang tidak baik ya. Jadi di awal di situ, jadi kita harus menjauhi perbuatan dosa dan maksiat ya. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivasi itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika kalian sudah niat dari rumah untuk menuntut ilmu seperti itu, jadi ada niat setiap ada suatu acara atau suatu kegiatan diawali dengan niat, paling tidak minimal harus ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah salah satu perilaku kecil saja, perilaku dasar saja yang istilahnya bisa memberikan suatu mujahadah nafs, mengontrol diri ya, sehingga kita nanti ketika menjalani kehidupan kita akan bisa mengontrol diri kita ya. Terus yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini kontrol diri, mujahadah nafs. Jadi menahan hawa nafsu itu banyak sekali ya. Contohnya bukan aja menahan hawa nafsu ya, yang misalkan puasa, menahan hawa nafsu untuk makan, minum dan sebagainya, untuk tidak marah-marah kepada orang lain, terus selalu memberikan suatu kebaikan, dan ya pokoknya istilahnya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Terus yang keempat, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, ini adalah sangat penting sekali buat kita. Jadi ketika kalian selesai sholat, terus salam celing ya, salam terus kencing ya. Jadi kita di sini harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar ya, baik itu dari para bahaya dan lain sebagainya, terhindar juga dari hawa nafsu yang buruk bagi diri kita sendiri. Jadi selalu berpikir positif. Itulah hikmah dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, selanjutnya. Nah, ini ukhuwah atau persaudaraan. Ini ada sebuah ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti dari ayat Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Jadi di sini memberikan suatu pengarahan kepada kita sebagai umat Islam ya, agar memberikan suatu kebaikan kepada saudara kita sendiri, agar menimbulkan suatu ukhuwah Islamiyah ya, sesama umat Islam, dari persaudaraan. Nah, banyak sekali yang bertanya, ukhuwah itu apakah kita harus sesama umat muslim saja ataupun dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas ya sedikit saja nanti hubungannya dengan macam-macam ukhuwah. Jadi di sini ada 3 macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah yang biasa kita dengar di YouTube ataupun di media online lainnya dan juga TV ya. Biasanya di ceramah-ceramah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Apa sih artinya ukhuwah Islamiyah itu? Nah, di sini arti ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama umat Islam, sesama agama dan keyakinan. Ini artinya ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan dengan umat Islam, baik itu di Indonesia ya kan, di luar negeri ya, di Malaysia ataupun di negara lain ya, sesama umat Islam kita itu sama-sama bersaudara, kita bersaudara ya. Terus lanjut yang kedua, ukhuwah wataniyah.
Maksud dari ukhuwah wataniyah di sini adalah persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Nah, kalau yang nomor satu tadi sesama umat muslim, dan ukhuwah wataniyah di sini mengibaratkan ya, ukhuwah wataniyah di sini mengibaratkan dalam sebuah negara, contohnya lagi di Indonesia ya. Contoh kuatnya di Indonesia, di negara kita, di situ banyak sekali suku, bangsa, budaya, dan agama. Ya, disebutkan ukhuwah wataniyah di sini ya, itu kita harus memberikan ada suatu hubungan persaudaraan yang erat ya, sesama bangsa. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda bangsa, ras, warna kulit, dan lain sebagainya ya, kita satu rumpun seperti itu. Jadi persaudaraan, rasa kesatuannya sangat kental sekali. Itu sangat diperlukan ya, apalagi di Indonesia sendiri ya. Pak Arif juga berpesan kepada kalian, di Indonesia sendiri di sini sebenarnya masalahnya sangat besar sekali ya, terutama yang diserang di Indonesia itu adalah perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Perbedaan yang ada di Indonesia, suku ya kan, bangsa, apalagi agama. Jadi di sini yang diserang adalah paling banyak di agama. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang berdakwah ya, yang menyebarkan agama Islam itu dengan cara radikal. Bukan berarti bukan bahasanya Islam radikal, bukan ya. Islam itu tidak ada radikal ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memperbaiki akhlak kita ya, dan lain sebagainya. Jadi agama itu memperbaiki akhlak ya. Jadi agama Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, itu jadi ukhuwah wataniyah. Jadi sesama kita satu bangsa, satu negara ya kan, meskipun beda-beda suku, berbeda ras, berbeda kulit, warna kulit. Jadi kita harus sama-sama melindungi persaudaraan kita, harus erat. Jadi bukan berarti agama Islam itu menuntut kita untuk harus umat Islam kepada umat Islam saja, bukan, tapi melainkan kita juga dari saudara-saudara kita yang non muslim dan sebagainya, kita harus erat, ada rasa toleransinya, tapi harus ada istilahnya rasa toleransi yang ketat ya, yang erat seperti itu. Jadi kita lanjut yang ketiga, jelas ya, ukhuwah insaniyah atau basyariah. Nah, maksud dari ukhuwah insaniyah atau basyariah di sini yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek lainnya. Kalau tadi itu masalah kita serumpun atau senegara atau sebangsa, yang ukhuwah insaniyah atau basyariah ini lebih luas lagi, yaitu seluruh dunia itu adalah saudara kita ya, saudara kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapa saja ya, entah itu sama-sama kepercayaannya yaitu Islam bersama umat muslim ataupun dengan non muslim yang lainnya, kita juga harus baik ya. Jangan terpikir di pikiran kalian ya, kalau berbeda agama itu berbeda akhlak dan lain sebagainya ya, bukan berarti yang lainnya itu buruk, kan ya. Semua itu ada tahap
ya. Tapi yang terakhir ya, agama Islam itu sudah dikatakan bahwa agama terakhir dan istilahnya memperbaiki Al-Quran sendiri, memperbaiki dari kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan agama komplit di sini ya. Ada masuknya dari ajaran Bible, Injil, Taurat dan sebagainya jadi satu di Al-Quran ya, di situ. Jadi makanya kepada sesama manusia, baik itu berbeda agama, suku ras dan sebagainya, kita harus mempererat persaudaraan kita. Next, selanjutnya, cara memperkokoh ukhuwah. Bagaimana sih cara memperkokoh ukhuwah itu? Nah, ini ada 4 yang biasa kalian ketahui, kalian kenal di sini adalah ta'aruf. Ya, Mas, ta'aruf. Ayo deh, ta'aruf seperti itu ya. Ada apa sih sebenarnya arti dari ta'aruf itu sendiri? Ya, di sini dikatakan saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya melakukan fisik namun juga tentang ide, gagasan dan sebagainya. Jadi ta'aruf di sini bukan kok pacaran dan lain sebagainya ya. Jadi ta'aruf di sini mengenal lebih jelas lagi ya, kita berteman ya, tahu karakternya seperti apa, terus dia punya ide, hobi dan lain sebagainya seperti apa ya kan. Terus tafahum ya, di sini artinya adalah dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah mengenal dia, ingin mengenal dia lebih jelas lagi, maka kita muncullah ya, saling memahami satu sama lain ya. Misalkan teman satu kelas gitu, wataknya seperti apa sih, dia munculnya seperti apa, kita ada ketika dia butuh dan dia ada ketika kita butuh, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, tahun. Apa sih artinya tahun di sini? Setelah saling memahami dan terjalin ya, tafahum tadi, jadi maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Jadi kita sesama teman, apalagi satu kelas dan lain sebagainya, kita harus saling mendoakan, kita harus memahami teman kita, jangan dibully ya atau dan lain sebagainya, jangan ya. Karena ya ini membahas tentang bukan hanya agama Islam saja ya, tapi sama aja dengan budi pekerti. Jadi di sini kita harus menjelaskan sikap-sikap apa saja sih ya, yang baik, dan sikap apa sih yang buruk ya, yang kita yang buruk kita buang, yang baik kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir adalah takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana, tersebut itu maksudnya sikap tahun tadi ya, maka timbul sikap senasib dan sepenanggungan. Jadi bisa dikatakan biasanya kita senasib ya, kita sama-sama senasib di sini, kita sama-sama satu jurusan seperti ini ya. Jadi itu adalah sikap takaful ya. Terus next, selanjutnya hikmah dari husnuzan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan husnuzan seperti apa, terus mujahadah an-nafs itu seperti apa, dan juga ukhuwah itu artinya apa, sudah dijelaskan semua. Dan hikmahnya itu apa sih ya? Hikmahnya di sini senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, itu adalah hikmah husnuzan yang pertama. Yang kedua, terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Terus yang ketiga, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya ya. Yang keempat, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah dari husnuzan. Next, hikmah mujahadah an-nafs ya. Yang pertama adalah meningkatkan sifat sabar. Jadi di sini ketika kita bisa mengontrol diri kita, maka timbullah sifat sabar dalam diri kita.
Ya, untuk yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Jadi ketika kita sudah mengontrol diri kita, maka muncul dalam diri kita adalah sifat positif saja, ya. Perilaku buruknya atau negatifnya seseorang dapat dicegah, ya. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Jadi ketika kita yang namanya bisa mengontrol diri kita, ya kan, otomatis orang lain juga bisa melihat sifat kita itu seperti apa sih, ya kan. Terus yang keempat, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, ini hubungannya dengan masyarakat. Ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita, emosi kita, terus kita bisa sabar baik sama orang lain, ya, orang lain juga bisa menilai kita dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah hikmah ukhuwah. Nah, di sini ada 6 hikmah ukhuwah, ya, banyak sekali. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling memahami dan saling mengerti di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, ya. Dan sampai ke 6 ini saling berkaitan, ya. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sangat besar sekali perannya ukhuwah di negara Indonesia di sini, ya. Jangan hanya dikenal ukhuwah Islamiyah saja, ya. Ukhuwah yang lainnya, ya, wataniyah dan sebagainya dipelajari secara langsung, ya. Tahu apa itu artinya, ya kan. Jangan hanya istilahnya belajar tapi hanya dasarnya saja, ya. Jadi kita harus menelaah lebih lanjut, ya, hanya syariatnya saja, tapi kita juga belajar mengenai tasawuf dan lain sebagainya. Itu proses seorang manusia untuk melaksanakan menuntut ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada prosesnya. Ya, di sini bisa dibaca sendiri, tidak apa-apa, ya kan. Nah, itu tadi, ya, penjelasan sedikit, ya, mengenai bab pertama, ya. Apa tadi bab pertama? Yaitu mujahadah an-nafs, husnuzan, ya, dan ukhuwah, ya. Jadi bagaimana sih kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Dipelajari, kalau ada yang ditanyakan, ya. Sudah azan, ya. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Sekian dulu dari Pak Arif, ya. Apabila ada kurang, ada salah-salah kata, silakan bisa ditanyakan, ya. Bisa ditanyakan dan insya Allah akan saya balas, ya. Insya Allah saya akan balas. Nah, apabila mau ditanyakan dan lain sebagainya bisa WA di WA-nya Pak Arif, ya, di sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan bisa di WA, di situ nomor teleponnya Pak, ya, aktif selalu. Insya Allah kalau ada kesempatan dibalas, ya. Jadi cukup sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Di bab pertama silahkan dipelajari lebih lanjut. Nanti saya kirim, Pak Arif kirim modulnya ketika sudah menginjak bab ketiga atau bab keempat, ya. Sekian dulu dari Pak Arif, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.